Selamat pagi semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semangatnya full ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang jadi pahlawan pelanggan. Kenapa saya bilang pahlawan? Karena orang yang jago melayani itu bisa mengubah hati seseorang jadi lebih baik. Di sesi ini kita akan bongkar semua rahasia. Gimana sih caranya memberikan pelayanan terbaik? Entah itu nanti kalian kerja di kantor, buka usaha sendiri, atau bahkan jadi panitia acara di sekolah. Sudah siap? Sebelum kita masuk ke teori, saya mau tahu cerita kalian dulu nih. Coba cerita siapa yang pernah datang ke minimarket, terus mas atau mbak kasirnya super ramah, senyum, bahkan bantuin masukin barang ke tas. Gimana rasanya? Pasti jadi seneng kan seharian? Nah, sekarang gantian. Siapa yang pernah bete gara-gara pas beli sesuatu penjualnya jutek, main HP terus, atau jawab pertanyaan kita seadanya? Kesel gak sih? Dari dua cerita itu aja kita udah bisa lihat kan, pelayanan itu bukan cuma soal jual beli barang, tapi soal perasaan dan pengalaman. Dan pengalaman inilah yang akan menjadi menu utama kita hari ini. Baik, ini dia peta petualangan kita untuk 15 menit ke depan mungkin. Misi kita adalah menguasai dunia pelayanan. Kita akan mulai dari kenalan siapa pelanggan dan kolega, selanjutnya membedah 3 jenis pelanggan, mengintip isi kepala pelanggan, meracik resep rahasia, dan kita bakalan jadi detektif handal dalam mengelola keluhan pelanggan. Yang paling dasar, siapa sih pelanggan itu? Gampangnya, pelanggan adalah alasan keberadaan pekerjaan kita. Tanpa mereka, perusahaan kita nggak akan jalan, warung nggak akan laku, jadi mereka ini tamunya kita, relasinya kita. Terus ada satu lagi istilah penting, yaitu kolega. Siapa dia? Kolega itu teman sekerja kita. Mereka ini adalah pelanggan internal kita. Contohnya, gampang. Waktu kalian kerja kelompok, teman yang minta data ke kamu itu adalah pelanggan internal kamu alias kolegamu. Kamu harus layani dia dengan baik biar tugas kelompoknya sukses. Jadi, melayani itu bukan cuma orang luar, tapi juga untuk teman satu tim kita sendiri. Nah, ternyata pelanggan itu ada keluarganya juga loh. Ada 3 jenis utama. Yang pertama, pelanggan internal. Atau bisa kita lihat itu di akar ya. Ini keluarga dalam kita. Contohnya tadi, antar teman sekerja atau antar divisi di kantor. Selanjutnya kita masuk ke batang, alias pelanggan perantara. Ini ibaratnya mak comblangnya. Dia bukan pemakai akhir, tapi dia yang bantu jualin produk kita. Contoh paling gampang, Indofood kan bikin Indomie. Nah, warung-warung kelontong yang jual Indomie itu adalah pelanggan perantaranya Indofood. Yang ketiga, masuk ke daun dan buah, itu adalah pelanggan eksternal. Nah, ini dia kita semua ini, pemakai akhir produknya. Kita yang beli dan makan Indomie di warung tadi. Paham ya bedanya sampai sini? Jadi kita harus tahu bersikap bagaimana ke masing-masing jenis pelanggan. Sekarang kita coba jadi detektif. Kita mau intip isi kepala pelanggan. Apa sih yang mereka harapkan? Ternyata ada 3 level. Level pertama, yaitu asumsi atau harapan dasar. Ini hal yang pasti ada. Contoh, kalian masuk ke warung soto, ya kalian berasumsi pasti ada soto, ada meja kursi, ada sendok. Kalau ini nggak ada, ya aneh kan? Yang kedua, level spesifikasi atau harapan standar. Ini level yang seharusnya gini, gitu. Masih di warung soto tadi, kalian berharap sotonya datang cepat, pelayanannya ramah, dan mejanya bersih. Ini standar pelayanan yang baik. Yang ketiga, level kesenangan
kejutan. Jadi sama kayak kejutan ya. Ini level wah banget. Jadi misalnya masih di warung soto tadi, pas bayar soto, sama ibunya dikasih bonus kerupuk gratis karena kalian pelanggan setia. Ini adalah kejutan yang bikin kalian senang dan pengen balik lagi. Tugas kita sebagai penyedia layanan adalah memenuhi level 1 dan 2. Dan kalau bisa, sesekali berikan sentuhan di level 3. Untuk bisa memberikan pelayanan sampai level kesenangan tadi atau level 3, kita butuh resep rahasia. Namanya pelayanan prima atau excellent service. Ini adalah pelayanan terbaik yang kita berikan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Apa saja bumbunya? Banyak, ada 10 di materi kita. Tapi kita bahas yang paling kelihatan mata dulu ya. Yang pertama, penampilan. Ini bukan soal harus ganteng atau cantik, teman-teman. Tapi soal rapi, bersih, dan profesional. Coba bandingkan teller bank yang bajunya rapi sama montir bengkel yang bajunya penuh oli. Dua-duanya profesional di tempatnya masing-masing kan? Yang berikutnya, kesopanan dan keramahan. Ini bumbu wajib. Senyum itu modal paling murah, tapi efeknya luar biasa. Sabar menghadapi pelanggan yang banyak tanya, itu juga bagian dari keramahan. Yang ketiga, pengetahuan dan keahlian. Kita harus bisa menguasai produk atau jasa yang kamu tawarkan. Jangan sampai kita bingung pas ditanyai pelanggan. Selanjutnya adalah tepat waktu dan janji. Kalau kita janji nih kirim barang 3 hari, ya 3 hari sampai. Karena ini soal kepercayaan. Selanjutnya adalah jujur dan terpercaya. Transparan soal biaya dan aturan. Nggak ada yang disembunyikan. Jadi nota ya dikasih ke pelanggannya gitu. Pasti ada masanya pelanggan kecewa atau komplain. Itu wajar teman-teman. Tapi komplain itu jangan dianggap serangan ya. Anggap saja itu hadiah atau masukan gratis biar kita jadi lebih baik. Gimana sih cara mengubah pelanggan yang marah jadi pelanggan setia? Nah, ini ada 4 langkah saktinya ya teman-teman. Yang pertama, dengarkan dengan empati. Kalau ada yang komplain, stop semua kegiatan, tatap matanya, dengarkan ceritanya sampai selesai. Tunjukkan kalau kamu itu peduli. Jangan pernah potong pembicaraannya. Yang kedua, gercep atau gerak cepat. Jangan biarkan pelanggan menunggu lama untuk solusinya. Makin lama makin besar kekecewaannya. Selanjutnya, beri solusi yang wajar. Tawarkan solusi yang adil. Gak perlu berlebihan, tapi jangan juga meremehkan masalahnya. Yang keempat, permudah kontak. Selain nomor WA atau media lain yang gampang dihubungi, ini bikin pelanggan merasa diperhatikan. Oke teman-teman, itu adalah materi dari kita hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa tulis pertanyaannya dan kita bisa sesi diskusi ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi luar biasa kalian hari ini. Ingat ya, ilmu melayani ini akan berguna seumur hidup kalian. Mulai sekarang, coba lebih peka dengan pelayanan di sekitar kalian. Dan yang terpenting, praktikkan sendiri untuk jadi pahlawan bagi orang lain. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.